pendaftaran yang dilakukan oleh pihak BCA Warung Buncit itu adalah mis-selling atau penipuan dalam bentuk pemasaran produk yang menyesatkan. Halo, aku Miranda, dan kali ini aku akan berbagi cerita terkait pengalaman aku 1 minggu belakangan ini. So, ini akan sangat berbeda dari konten-konten aku biasanya, karena pada video ini aku berharap nggak banyak orang yang mengalami hal yang serupa. Dan kalau teman-teman mengalami hal yang serupa, semoga teman-teman bisa dengerin dan ketemu solusinya. Kalau videonya ini diupload, kemungkinan besar masalah ini masih belum selesai. Dan semoga akan ada video susulan yang menyatakan kalau ini udah selesai. Terkait dengan Bank BCA. Aku udah catat kronologi sebagaimana sibuknya aku menyelesaikan masalah ini. Dan masalah ini sampai saat ini, tanggal 24 Februari 2025, masih belum selesai juga, dan masih nggak ada solusinya juga dari pihak terkait gitu ya. Oke, aku akan coba jelaskan kejadiannya secara runut. Pertama, prosesnya itu dari ibu yang kita hari Rabu tanggal 19 Februari 2025. Jadi ibu ngambil deposito di salah satu bank lain, dicairin, dan niatnya mau buka rekening baru di Bank BCA. Alhasil karena ibuku biasanya nabung sendiri, jadi aku cariin salah satu kantor cabang buat nabung ibu yang cukup dekat gitu. Kalau misalnya aku gitu ya, nabung itu kan bisa lewat transfer, bisa setor tunai, dan semacamnya gitu. Nah, sedangkan ibu tuh biasanya datang ke kantornya, terus nabung gitu ke tellernya. Nah, jadi aku mencarikan kantor cabang yang terdekat. Nah, di salah satu, nah kebetulan di rumahku itu yang paling dekat itu adalah kantor cabang Bank BCA KCP Warung Buncit. Kita datang dengan niat membuka rekening baru. Nah, sesampainya di sana, kita maju ke teller, terus berniat untuk mendeposit. Jadi mama tuh niatnya mau deposit uangnya senilai 50 juta. Setelah itu disclaimer dulu kalau 50 juta itu adalah uang mama hasil dari puluhan tahun dagang, kerja gitu. Jadi bukan uang yang langsung ada tiba-tiba, yang bukan uang yang mudah didapat gitu loh, tapi yang bertahun-tahun udah ditabung. Nah, si teller ini bilang kalau misalnya deposit saat itu bunga yang bakalan didapetin tuh sangat rendah, lagi rendah gitu, sesuai dengan ketentuan dari BI-nya, dari Bank Indonesia-nya, yaitu 3%. Terus dia juga bilang selain daripada 3% itu juga ada potongan pajak 20%. Yang jadi masalahnya adalah sebenarnya itu nggak masalah, karena kita dari awal kita udah bilang kalau kita habis ngambil deposit, mama tuh udah biasa deposito di bank lain gitu. Jadi itu tuh bukan suatu hal yang membuat kita ragu untuk deposito, tapi ada maksud tersembunyi dari teller ini yang menurut saya dia kong kali kong atau main bantu-bantuan sama salah satu CSO atau marketer si AIA ini. Nah, dia bilang kalau misalnya deposito itu lagi rendah. Ada salah satu produk BCA yang bunganya cukup tinggi. Jadi dia bilangnya selama 5 tahun itu nggak dapat bunga dan nggak dapat pajak. Tapi di tahun ke-6 sampai ke tahun ke-15 itu dapat 35%. Terus aku bilang ke mama kayak udah nggak usah kelamaan. Terus aku bilang juga kalau misalnya emang mama sanggup dan kayak gitu. Nah, datanglah manusia ini gitu ya, marketer atau CSO dari AIA ini. Nah, dia bilang kalau misalnya iya, ini
ibaratnya ibu lagi makan di warteg. Terus jadi pakai apa yang namanya ya? Bukan majas tapi kayak nggak ngerti lah ya kan. Terus ini ibaratnya ibu lagi di warteg. Terus ibu emang mau cuma makan tahu doang. Jadi saya ngasih lihat nih, ada tahu, ada tempe, ada ayam. Jadi kayak, nah ibu sukanya yang mana? Itu seterah ibu gitu. Nah jadi kita disuruh, dia seakan-akan bilang kalau dia mau jelasin doang. Nah dia jelasin dengan gambar yang aku masih bisa ingat jelas. Kalau dia nulis umur ibuku dari 59 sampai 74, yang dimana dia bilang dari 59 sampai 64 itu ibu cuma perlu nabung, ibu akan dapat 35%, dan dari dari 59 sampai 64 itu ibu hanya perlu nabung. Terus di tahun berikutnya ibu bakal dapat 35%, dan di akhir dapat 150%. Jadi tellernya ini bilang kalau misalnya ya kan mendingan dibagi dua. Jadi 25 juta ditaruh di deposito, 25 juta ditaruh ke tabungan jangka panjang BCA. Nah aku nggak terlalu denger apa yang dia ngomong, tapi yang aku dengar itu cuma friend doang. Jadi pemahaman aku tuh cuma friend doang. Jadi aku nggak tahu betul. Tapi sepanjang selama 2 jam itu pembahasannya cuma tabungan jangka panjang. Terus kebanyakan yang diomongin adalah personal. Kamu kuliah di mana? Anak ibu ada berapa? Terus yang udah nikah berapa? Jadi kayak bukannya ngejelasin orang ini yang tadinya bilang dia pengen ngasih menu-menu itu, tempe, tahu, ayam, dan semacamnya. Yang pas dia duduk, yang dia omongin tuh cuma personal. Dan masalahnya, kita tuh ngerasa dia baik gitu ya. Kayak, wah, top lah emang pelayanannya. Terus dia bilang kalau misalnya BCA itu adalah bank nomor 1, bank swasta nomor 1 di Indonesia. Terus dia bilang kalau pelayanannya ramah-ramah. Terus kalau misalnya apa namanya ya, satpamnya, CS-nya semuanya top lah ibaratnya. Dan kita selama 2 jam itu langsung kita setor, dan semuanya itu udah kayak orang normal aja gitu kan. Nah tapi sebagai manusia yang jiwa penasarannya tinggi, sampai rumah aku langsung buka laptop dan cari apa produk dari BCA ini. Mulai dari buka website, terus cari di Google, tanya secara kayak produk BCA yang 5 tahun dikit uangnya, terus di tahun ke-6 sampai 14 dapat 35%, terus semuanya. Ternyata di website BCA gak ada produknya. Bahkan produk tabungan jangka panjang itu tidak menjelaskan bahwa akan mendapatkan 35%. Nah sementara aku nggak tahu produknya namanya apa, aku cuma tahu friend doang gitu kan, yang seperti yang aku bilang tadi. Alhasil aku mulai kayak, nah apa nih? Karena tapi belum ada pikiran kalau itu bakal nipu, karena aku daftarnya langsung di cabang BCA-nya. Jadi nggak mungkin lah gitu, toh ada orang banknya gitu kan, dan semacamnya. Jadi pada saat itu, di hari Rabu itu, ada 2 hal yang dilakukan oleh petugas atau staf bank gitu kan. Yang pertama adalah tellernya yang menjalankan tugas untuk membuat rekening baru dan melakukan deposito untuk ibu. Sisanya si CSO-nya ini, marketernya ini, yang bertugas buat daftarin aku tabungan jangka panjang. Udahlah gitu kan. Setelah aku cari di website, aku cari di Google, aku cari di TikTok, aku cari di Instagram, dan gak ada satupun yang menjelaskan tentang produk ini. Aku dengan percaya diri menelpon Halo BCA dan menjelaskan tentang penjelasan yang sama kepada Halo BCA, dan dijawab bahwa mungkin
produknya ini khusus dari cabangnya. Jadi aku diminta untuk datang ke cabangnya dan minta penjelasan terkait dengan produk BCA ini. Nah terus dia nanya, ada nggak yang tadi kelewatan gitu yang belum diceritain. Nah terus aku bilang kalau misalnya aku tuh di sana dari mulai formulir KTP aku, terus nomor kartu ATM aku, sampai kode OTP itu semuanya diminta sama pihak marketernya. Aku nggak sama sekali isi, aku nggak sama sekali baca, aku cuma disuruh tanda tangan. Terus dia bilang, terus aku langsung lihat dong, oh iya kode OTP. Aku langsung lihat di SMS dan di sana dijelasin kalau misalnya selamat, kamu telah berhasil mendaftar asuransi AIA. Setelah aku jelasin kalau misalnya mulai dari KTP, kartu ATM, kode OTP, aku diminta bahkan formulirnya itu diisi oleh pihak marketer BCA-nya, meskipun aku udah bilang kalau misalnya ini terjadi di kantor cabang BCA Warung Buncit, aku bisa bilang kalau misalnya pihak Halo Bank BCA-nya bahkan minta aku untuk blokir ATM aku. Dan aku bilang kayak nggak usah deh kak, soalnya aku nanti tanya dulu pihak sananya. Terus pihak Halo BCA-nya bilang kalau misalnya ada kerugian atau ada hal-hal yang terjadi pada kartu ATM pada bank aku, itu mereka tidak bertanggung jawab karena udah menawarkan solusi pemblokiran. Lagi-lagi aku berpikir kalau misalnya toh ini yang daftarin pihak BCA-nya, jadi kenapa aku harus takut? Dan hal ini membuktikan bahwa ada pelanggaran, bahwa data-data aku didapatkan atau pendaftaran yang dilakukan oleh pihak BCA Warung Buncit itu adalah mis-selling atau penipuan dalam bentuk pemasaran produk yang menyesatkan. So, setelah aku bingung, aku langsung datang hari Kamis tanggal 20 Februari 2024, tepatnya 4 hari sebelum ini. Di sini aku bilang kalau misalnya aku langsung ke kantor cabang, terus jam pagi itu karena lagi giro banget. Untungnya aku tahu 1 hari setelah pendaftaran, jadi masih belum lama teman-teman. Nah, yang aku takutin banyak orang yang kedaftar ini secara nggak sadar, tapi udah lama, karena akan lebih rumit lagi prosesnya. Tapi aku 1 hari setelah itu aku udah sadar karena rasa penasaran gitu kan. Terus aku tanya ke pihaknya, jam 8 pas banget BCA baru buka, langsung ke sana. Terus aku bilang kalau misalnya gini kak, konfirmasinya, aku mencoba mencari produk di website terkait dengan produk BCA yang kemarin kakak daftarin aku, dan aku nggak menemukan satupun yang berkaitan dengan produk itu di website atau di Halo BCA. Itu nggak ada yang tahu. Dari tellernya Warung Buncit, lagi-lagi sampai ketua cabangnya di sana, kepala cabangnya di sana itu keluar dan bilang kalau misalnya iya bener kok ini produk BCA. Dan tellernya bilang kalau ini tabungan. Tapi sayangnya pihak marketernya atau CSO-nya bilang lagi nggak ada di sana. Aku nunggu sekitar 10-15 menit untuk nunggu marketer atau CSO-nya dari rumah ke kantor cabang BCA Warung Buncit. Nah di sana aku minta konfirmasi lagi. Terus aku bilang kalau misalnya kakak nggak pernah ngomong satupun kalimat terkait kalau ini asuransi, dan dia masih ngebantah kalau ini bukan asuransi, ini tabungan jangka panjang. Terus aku juga tellernya bilang kalau ini bukan asuransi, kalau ini tabungan. Marketernya atau CSO AIA-nya bilang kalau ini juga bukan asuransi, ini tabungan. Sementara kalau teman-teman cari di Google terkait dengan AIA, yang keluar adalah asuransi jiwa. Jadi agak gila menurut gua kalau misalnya dia berani-beraninya masih ngebantah terkait dengan asuransi.
belum sampai di situ. Kalimatnya berubah, yang tadinya bunganya 35% berubah jadi 7%. Dan itu aku baru dapat insight, ternyata kalau 35% itu adalah akumulasi dari tahun pertama sampai tahun kelima. Sementara teman-teman, kalau misalnya dari awal dia bilang 7% dan itu harus di-keep selama 5 tahun, aku bisa pastikan kalau aku nggak bakal ikut. Why? Di Siabeng, di mana duit kamu bisa kamu otak-atik di sana, bisa mendapatkan bunga yang sama gitu di Bank Jago. Kenapa saya harus naruh uang saya di pihak ketiga ketika saya udah mau naruh itu di pihak pertama, BCA? Kenapa BCA lebih mementingkan produk luar atau produk yang dia sponsori dibandingkan nasabahnya ikut dalam produk dia sendiri gitu loh. Ini yang bikin gue ngerasa kayak gila nih gue lama-lama sama BCA. Terus kalimat yang berubah lagi dari pihak marketer atau CSO AIA-nya ini adalah, dia bilang, kan gue nanya ya, Kak, kalau misalnya aku harus bayar 2 juta per bulan atau 24 juta per tahun, itu aku nggak bakal sanggup gitu, nggak bakal kuat, nggak bakal mampu gitu. Nah, si tellernya ini di depan kita, di depan aku dan kakakku, dia bilang kalau misalnya nggak harus kan kau bayar 2 juta per bulan. Terus kata CSO ayahnya, aku kasih tahu aja namanya, Novi ini, dia bilang kalau misalnya, Kak Novi ya, dia bilang kalau misalnya iya nggak perlu kok bayar 2 juta per bulan. That's it. Ada banyak banget kalimat-kalimat yang berubah dari teller Bank BCA warung buncit yang namanya Kadila, dan marketer atau CSO AIA ini atau Kak Novi. Terus kakakku kekeh dan aku kekeh kalau misalnya kita mau cancel asuransi tabungan AIA ini. Ada banyak banget alasan yang dikeluarin sama Kak Novi ini. Mulai dari dia ngomong kalau misalnya AIA ini adalah adalah lembaga internasional. Ada kalau misalnya BCA ini adalah bank swasta terbaik nomor 1 di Indonesia, sehingga kredibilitas antara AIA dan BCA kerjasama antara AIA dan BCA ini adalah kredibel atau dapat dipercaya. Sementara kalau misalnya teman-teman cek baik di TikTok, Facebook, Twitter, banyak banget tipuan-tipuan yang mengatasnamakan asuransi AIA. Terus dia suruh aku untuk nunggu buku tabungan yang entah kapan nyampe nya, karena kita bahkan nggak tahu dia bakal nyampe kapan. Terus sementara asuransi itu, setelah aku baca-baca, karena masalah ini ada cooling off-nya atau ada masa dimana aku bisa premi itu masih bisa turun gitu kan. Terus dia bilang kalau misalnya aku harus nunggu buku tabungan, nanti dia bakal datang ke rumah dan ngejelasin lagi ke ibu, bukan untuk nge-cancel tapi ngejelasin kalau ini tuh masih bermanfaat banget loh. Gila nih orang. Dia ngejelasin, dia ngomong lagi pakai bahasa-bahasa, wah, nggak jelas ya. Dia ngomong kalau katanya kalau naruh telur itu jangan di satu wadah, kalau misalnya pecah semua. Wah. Terus dia bilang kalau misalnya 5 tahun itu adalah waktu yang sebentar, kayak kita habis milih presiden, besok juga udah milih lagi. Why you think someone easier to get money like you? Gila ya, dikira orang nyari duit gampang kali. 5 tahun itu juga Terus lagi-lagi dia ngomongin suku bunga antara Galup, BCA, terus deposito, terus dia ngomongin apa lagi yang sulit banget dimengerti buat nasabah-nasabah awam yang kita nggak belajar tentang akuntansi sama sekali. Padahal gue udah bilang kalau gue jurusan sarjana pendidikan, kenapa lu jelasin kayak gitu? Oke. Nice. Setelah itu akhirnya kita setuju buat
nunggu buku tabungan terus kita pulang. Tapi karena kita udah nggak percaya lagi sama semua omong kosong dari dua manusia ini, baik teller maupun marketer dari CSO AIA ini, aku nelpon pihak AIA-nya. Di nomornya teman-teman harus catat 1.500.980 kalau teman-teman berada pada titik yang sama. Setelah aku telepon, aku mengkonfirmasi semua omongan dari dua manusia ini. Terus aku bilang, halo kak, aku jelasin kalau misalnya mulai dari tellernya yang bilang aku disuruh bagi dua karena ini kecil dan semacamnya. Terus aku bilang terkait dengan produk AIA ini yang katanya namanya retire plan atau dana pensiun, apakah ini termasuk daripada bagian dari asuransi? Dan pihak AIA jawab, iya, ini asuransi dana pensiun. Terus aku tanya lagi, terus apakah aku harus bayar 2 juta per bulan atau 25 juta per tahun? Dan dijawab harus, preminya harus dibayar tiap tahun. That's it. Di saat teller bank BCA dan marketernya bilang kalau ini nggak perlu dan ini bukan asuransi. Kalau misalnya nggak percaya, coba dibuka CCTV suaranya, mungkin bisa dicek lagi, didengerin kalau misalnya baik tellernya atau CSO AIA-nya sama sekali tidak menjelaskan kalau ini asuransi dan mengatakan kalau 2 juta per bulan atau 25 juta per tahun itu nggak perlu dibayarkan. Akhirnya aku ngerasa kayaknya aku ditipu gitu loh. Penjelasan yang nggak runut, dia malah nanya-nanya tentang pribadi atau personal aku. Ini mah aneh gak sih gitu loh. Ramah tuh nggak kayak gini gak sih? Kayak oh my god. Pas aku telepon AIA-nya, terus aku tanya gimana caranya aku cancel, dan dia pihak AIA-nya juga bilang kalau misalnya aku harus melakukan pembatalan ke cabang BCA. Yang dimana dari pihak cabang BCA Warung Buncit lagi-lagi tidak melakukan iktikat baik untuk ngebantu nasabahnya, yang aku nasabah lama loh dan ibuku nasabah baru. Kenapa aku nggak dibantu gitu? Malah aku sangat-sangat percaya dengan BCA sehingga aku merekomendasikan ibuku. Alhasil aku telepon halo BCA lagi. Udah banyak banget telepon yang aku untungnya gratis ya, halo BCA, tapi jelek banget pelayanannya. Satpamnya doang yang bagus. Aku telepon halo BCA-nya, terus aku bilang bisa nggak aku melakukan pembatalan setelah pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh dua manusia baik teller maupun CSO AIA ini. Terus dia bilang boleh. Terus aku bilang aku nggak mau lagi nih ketemu sama dia karena dia nggak mau bantuin aku nih di cabang Warung Buncit tuh, dia nggak mau bantuin aku. Terus dia bilang boleh, silakan aja kak ke cabangnya, atau kalau kakaknya mau langsung ke pusat, BCA pusat. Terus aku hari Jumat tanggal 20 kalau nggak salah 21 ya 2025 hari Jumat aku ke BCA cabang Kemang, dan di sana kebetulan orang AIA-nya itu lagi nggak ada, dan akhirnya dia minta nomor telepon buat memastikan pembatalan. Disuruh datang hari Senin buat ke BCA Kemang buat ngomong ke pihak AIA-nya, karena biasanya ada di setiap bank BCA itu ada satu orang BAIA ternyata. Datanglah ke sana nih hari Senin. Hari ini tanggal 24 Februari 2025 aku datang ke Kemang, kalau nggak salah jam 11-an tadi siang ya. Terus aku ngejelasin sampai bilang salah satu dua customer care-nya bilang kalau misalnya wah parah nih tellernya ngebantuin. Ini ngejelasin kalau pelanggaran ini benar-benar ada dan itu dilakukan oleh staff atau teller Bank BCA
Warung Buncit dan CEO CSO dari AIA ini. Kalau mereka melakukan kerjasama untuk menipu nasabahnya. Terus aku jelasin, dan ternyata lagi-lagi solusinya adalah kembali ke kantor cabang. Sementara aku sudah sangat males untuk ketemu dengan manusia ini gitu loh. Dia nelpon, terus pihak customer care-nya nelpon, dia nggak tahu dia nelpon siapa, terus dia kasih teleponnya, katanya dia mau ngomong sama aku. Dia ngasih teleponnya dan aku mendengar suara kalau ini adalah marketer atau CSO AIA yang ada di Warung Buncit. Dua hal yang dikatakan. Yang pertama, kalau misalnya pembatalan yang pengen dilakukan itu harus nunggu buku rekeningnya, sementara aku udah dapat e-polisnya, polis elektroniknya. Terus yang kedua, kakak kemari ke Bank BC, ke kantor cabang Warung Buncit. Jadi why gitu loh, maksudnya ketika gua mengajukan cancel yang dimana seharusnya dia sebagai yang daftarin itu bisa langsung nge-cancel, kenapa dia masih mau ngomong lagi setelah gue bilang kalau misalnya kita udah nggak mau, kita mau cancel. Dan akhirnya teman-teman, karena aku nggak mau ketemu sama manusia ini lagi, aku bilang sama customer care di kantor cabang Kemang, aku bilang kalau misalnya aku nggak ke mbak Aya yang di Warung Buncit, kalau misalnya aku memilih untuk datang ke customer care AIA di Semanggi Jenderal Sudirman, itu bisa nggak? Terus dia bilang coba aja kak. Akhirnya aku pulang dulu ke rumah karena itu deket, jadi nggak pakai helm. Aku pulang ke rumah buat ngambil helm. Terus aku coba nelpon halo BCA dan ternyata dia nggak bisa juga, nggak ada solusinya juga. Solusinya lagi-lagi ke kantor cabangnya. Tapi aku bilang dia nggak mau bantu. Terus dia bilang ya udah coba ngomong sama pihak AIA-nya. Aku telepon AIA-nya lagi, terus aku bilang kalau misalnya aku mau ngajuin pembatalan rekening. Terus aku jelasin lagi kalau misalnya untuk bayar premi 25 juta per tahun dan kayak semacam-macamnya, ngejelasin dari awal lagi, aku nggak sanggup dan sebagainya gitu ya. Terus akhirnya customer care dari pihak AIA ini masih runutan cara untuk membatalkan asuransi. Jadi kalau teman-teman punya nomor polis, itu tinggal chat aja nomor A-nya. AIA itu adalah customer care AIA yang buat di WhatsApp. Itu kalau misalnya teman-teman telepon 1.500-980 itu bakal dikasih nomor si A-nya ini. Nah, disuruh ketik aja asal halo ke atau oke ke atau tes. Nah, aku coba klik tes, nanti dia ada kayak pilihan gitu. Terus aku pilih pengajuan, habis itu pembatalan polis, terus iya, habis itu isi formulir, dan akhirnya itu bakal ditelepon dalam 2x24 jam atau 2 hari waktu kerja. Itu bakal ditelepon untuk mengkonfirmasi apakah aku benar-benar mau ke cancel polisnya atau asuransinya. Dan akhirnya aku lagi nunggu teleponnya, mungkin sampai besok. Kalau misalnya ini belum selesai juga, aku akan ke Semanggi. Mari kita upayakan ini. Kebetulan dari hari Rabu ini masih 4 hari kerja atau 6 hari ya, kalau misalnya hari libur dihitung 6 hari setelah polisnya terbit. Jadi kemungkinan besar masih ada sekitar 8 hari lagi sampai masa preminya berakhir. Jadi semoga ini cepat selesai. Semoga pihak ayahnya nelpon aku untuk konfirmasi kalau aku memang benar-benar mau cancel, biar
premi yang dibayarkan itu bisa utuh, seutuhnya. Nah kalau misalnya nanti nextnya kejadiannya bakal kayak gimana, nanti aku akan buat video yang baru. So sebenarnya video ini bukan untuk, jadi kakakku tuh nyuruh aku buat ngelaporin 2 manusia ini gitu loh, yang bener-bener bikin kesulitan ibu-ibu yang pengen nabung gitu loh. Kesel banget, dikira ini tuh jeripayah ibu-ibu. Kalau kamu lihat tuh, ini ibu-ibuku gitu loh, yang pakai bajunya aja cuma pakai baju gamis sama kerudung biasa, terus malah ditipu-tipu gini tuh, keselin banget. Jadi semoga teman-teman nggak mengalami hal serupa. Kalaupun mengalami hal serupa, boleh diceritain. Semoga kalau aku ngerasa aku punya solusinya akan aku jawab. Karena ini pusing banget. Aku udah selama 4 hari berturut-turut bolak-balik BCA, telepon BCA dan semacamnya, kayak orang gila tau nggak. Terus semoga sih ini balik ya uangnya, karena memang kakakku tuh berharapnya aku tuh ngelaporin 2 manusia ini gitu, karena ini benar-benar udah mis-selling banget, udah penipuan banget gitu kan. Baik tellernya maupun marketer dari CSO dari AIA-nya. Tapi karena aku ngerasa kayaknya nggak harus ini gitu loh, maksudnya kasihan juga kan mereka kalau misalnya sampai ini juga pengen puasa, pengen lebaran gitu kan, nanti nggak dapet THR gitu. Kasihan juga. Jadi aku berharap sih alasan aku untuk bikin konten ini adalah semoga tidak banyak yang mengalami kerugian yang serupa. Bukan cuma materi ya, meskipun itu juga penting banget. Itu alasan kita mau capek kayak gini, materi. Tapi alasan lainnya adalah ini bener-bener mengganggu waktu banget gitu ya, kegiatan atau hal-hal tugas-tugas yang seharusnya aku kerjain, jadi bener-bener terganggu di sini. Adapun omongan aku terkait aku nggak ngisi formulir ya, setelah aku lihat formulir yang dia isi, pekerjaan aku tuh dipilihnya agen properti, terus bidang properti gitu loh. Nanti aku kasih lihat formulirnya. Terus gaji tahunanku itu 249 juta. Pembohongan banget, ini gak sah nih. Ayah, cancel. Gak sah. 249 juta. Bayangin, sementara Ceneng, ngapain di situ kamu? Sementara yang aku bisa konfirmasi adalah aku adalah seorang guru honorer gitu ya, yang 1 juta aja nggak nyampe gajinya gitu loh. Kalau selama 1 tahun, kalau dikumpulin itu uang nggak ada 12 juta. Bisa-bisanya ngomong gaji saya 249 juta. Dari mana wujudnya? Itu orang ayahnya juga heran itu. Setahun gua dapat 249 juta. Terus untungnya aku yang didaftarin. Kalau coba didaftarin ibuku, terus dia bilang riwayat penyakitnya enggak, sementara ibuku tuh iya. Gimana? Pembohongan ini. Tolong dong, jangan nipu-nipu BCA. Padahal udah, kalau aku lihat-lihat ya, itu bahkan di Facebook itu udah ada komunitas tipuan, ditipu, korban ditipu sama BCA AIA ini. Masih aja belum udah berhentilah. Ini hati-hati, Bank BCA menjebak nasabah dengan modus ini ya. Kepada teller BCA Warung Buncit yang depannya D, dan kepada Kak Novi CSO AIA ini yang nanti aku sebut namanya, tolonglah berhentilah kerjasama kayak gitu. Kalau misalnya kita nasabah itu emang bener-bener pengen ngajuin asuransi, yuk bantuin mereka. Tapi kalau kayak gini tuh jangan. Kita udah minta cancel masih tetap aja di giro-girohin, disuruh lanjut.